Hai guys, kembali lagi di konten Ask Me Anything yang akan membahas semua pertanyaan-pertanyaan menarik yang udah kalian tulis di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, kalau kalian tertarik untuk dibahas suatu emiten atau pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya tentang saham dan investasi, boleh kok tulis aja di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kalian dapat kesempatan untuk dibahas pertanyaan kalian di minggu depan. Oke, langsung aja, ini dia pembahasannya. Bahas ACES INDF. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham ACES. Mari kita mulai. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, atau biasa kita kenal dengan kode saham ACES, merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang usaha, perlengkapan rumah tangga, dan gaya hidup. Perusahaan mengoperasikan 245 toko dengan luas lebih dari 600.000 meter persegi, dengan brand Asko, Toys Kingdom, Pendopo, dan Ataro. Salah satu kelebihan perusahaan adalah produknya yang beragam, di mana ACES memiliki lebih dari 50.000 SKU, alias surat keterangan usaha. Pada saat video ini dibuat, harga saham ACES telah turun 45% secara year to date, sehingga menarik untuk kita dalami apakah opportunity yang ditawarkan menarik atau tidak. Keunggulan utama perusahaan adalah gross profit margin-nya yang stabil dan konsisten berada di sekitar 48% selama 10 tahun terakhir. Artinya, di saat harga dari supplier naik maupun ada fluktuasi kurs, ACES dapat melakukan adjustment untuk menjaga margin. Pendapatan perusahaan juga bertumbuh cukup baik, dari 4,7 triliun di 2015 menjadi 8,1 triliun di 2019. Sempat tertekan karena COVID, namun di 2024 pendapatan kembali mencatatkan new high di 8,6 triliun. Baik, kita sudah tahu kalau revenue dan gross profit margin cukup oke. Next, kita ingin dalami beban usaha yang include beban gaji, sewa, dan lain-lain. Beban usaha wajar bila naik dari tahun ke tahun mengikuti inflasi dan kenaikan UMR. Sehingga kita akan membandingkannya dengan revenue agar lebih fair. Dulu beban usaha setara 31% revenue. Namun sejak tahun 2020, angka tersebut mengalami kenaikan ke 35% revenue. Untuk kedepannya, apakah likely bisa efisiensi ke 31% seperti dulu? Sepertinya agak sulit. Bahkan di semester 1 2025, angka tersebut kembali naik ke 38%. Seiring kembali meningkatnya beban gaji dan sewa. Beban promosi karena rebranding ACES menjadi Asko memang ada, namun angkanya kurang material. Alhasil, bila dulu net profit margin bisa di 13%, semenjak pandemi angkanya turun ke 10%. Untuk kedepannya, kita bisa menggunakan asumsi 10%. Di semester 1 2025, angka ini kembali turun ke 7%. Namun, in the long run, seharusnya manajemen mampu meningkatkan net profit margin kembali ke 10%. Secara valuasi, bila kita asumsikan revenue 8,5 triliun dan net profit margin 10%, kita bisa expect laba di 850 miliar per tahun, atau setara dengan EPS 50. Sehingga, valuasi ketika video ini dibuat di 436 per lembar, melambangkan per 8,7 kali terhadap laba normal tersebut. Dengan laba 850 miliar, bila kita expect perusahaan membagikan 65% laba sebagai dividen, maka potensi dividen yield sebesar 7,4%. Jadi bisa dibilang secara valuasi sebetulnya cukup oke. Plus ada dividen yield yang lumayan. Namun, ada beberapa hal lain yang perlu kita note. Pertama, revenue tahun ini stagnan dibandingkan tahun lalu, padahal idealnya tumbuh sekitar 8% per tahun. Apakah ini temporary dikarenakan daya beli lemah dan tahun depan akan back to normal? Untuk itu, kita harus pantau perkembangan ke depan. Kedua, MAPI berencana membuka gerai Ace Hardware, sehingga berpotensi menjadi saingan Asko. Namun, terkait hal tersebut,
menurut saya tidak terlalu concerning, mengingat economies of scale yang telah ASKO miliki. Selain itu, lokasi strategis sudah ada gerai ASKO, sehingga kurang make sense bila MAPI memaksakan membuka di lokasi berdekatan. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bila kalian ingin request sama apa, silahkan leave di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye.